Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah bertemu lagi di channel YouTube ini bersama saya Musin. Kita akan membicarakan juga masalah yang sama, yaitu hukum. Kali ini kita membicarakan terkait masalah hukum talak yang digantungkan. Masih dalam kitab fatwa seputar perempuan yang disampaikan atau ditanyakan kepada Abdullah bin Mahfuz Al-Haddad, dan beliau bermazhab Syafi'i. Kita akan lihat apa pandangan beliau. Ada seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya, jika si fulan menantunya itu masuk dalam rumah, maka saya talak 3 kali. Tapi sekarang laki-laki tersebut sudah menyesal atas perbuatannya dan menantunya pasti akan masuk dalam rumahnya. Maka bagaimana solusinya? Jalan keluar yang paling aman adalah biarkan saja menantu tersebut masuk ke rumahnya sehingga jatuh talak 1. Kemudian rujuklah istrinya pada saat itu juga, dan ia masih bisa bersama istrinya dengan sisa 2 talak lagi. Kedepannya hendaklah berhati-hati, jangan bicara atau bermain-main dalam ucapan talak, dan jangan bersumpah menggunakan talak, karena hal itu sangat berbahaya bagi kehidupan. Jadi talak ini bukan hanya perkara yang biasa, perkara yang luar biasa. Jangan sampai seorang suami mengucapkan sembarangan dalam urusan talak, karena ketika seorang suami mengucapkan talak kepada istri meskipun main-main, bahkan ada yang mengatakan meskipun sambil marah, itu jatuh talak. Jadi ucapan talak itu sangat tidak bisa dibuat sembarang-sembarang seperti itu. Berhati-hatilah sebelum menyesal, karena penyesalan itu tidak ada gunanya. Kami telah mengambil pendapat dipilih dari dalam kasus ini, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa talak 3 dalam satu ucapan atau dalam satu tempat dihitung talak. Jadi dihitung talak 1. Jadi kalau Anda mengucapkan talak 3 kali, meskipun itu hanya ucapan dalam sekali, talak 3 kali, maka dihitung 1 untuk mazhab Syafi'i. Dahulu pendapat ini juga dijadikan acuan mahkamah agama seperti di Mesir, di Sudan, dan mayoritas negara-negara Arab, karena didasarkan beberapa dalil yang kuat. Pendapat ini tetap digunakan untuk memberi kemudahan kepada orang-orang yang terkena masalah dengan pendapat mazhab al-arba'ah. Adapun cara merujuk istri yang telah dicerai, maka cukup mengatakan setelah menantunya tersebut masuk dalam rumah, aku merujuk istri ke dalam ikatan pernikahanku. Jadi kalau jatuh talak, Anda cukup mengatakan aku merujuk kepada istriku kembali dalam ikatan pernikahanku. Dengan demikian tetap bisa tinggal bersama istrinya dan masih tersisa 2 talak. Jadi meskipun ucapannya 3 talak, maka tetap terhitung 1 talak. Seperti itu. Jadi untuk para suami, berhati-hati dalam mengucapkan talak. Hukum tarian perempuan di tengah-tengah perempuan lain ketika pesta pernikahan. Bagaimana pandangan Islam mengenai perempuan yang menari-nari atau ada acara-acara perempuan yang dalam resepsi pernikahan? Apakah dibolehkan tapi ini di hadapan perempuan lain? Sungguhnya perbuatan menari tersebut boleh bagi perempuan di saat resepsi pernikahan tanpa keraguan. Bahkan laki-laki juga diperbolehkan selama tidak menyerupai perempuan. Allahu a'lam bishawab. Jadi boleh. Ada pesta perempuan pernikahan, silakan tafadhol. Tapi asalkan hanya laki-laki, hanya perempuan saja, seperti itu. Berikutnya ialah hukum mendengarkan musik saat pernikahan. Apakah boleh
mendengarkan musik atau lagu-lagu ketika pesta pernikahan? Nah, beliau menjawab, mendengar musik yang biasa diputar di antara perempuan ketika resepsi pernikahan adalah perkara yang dianjurkan. Dalam hadis Nabi dikatakan, fasallu bainal halal wal haram ad-dafu was-saut. Adapun yang membedakan antara halal haram ialah rebana dan suara. Fasallu bainal halal wal haram ad-dafu was-saut. Adapun yang membedakan perkara halal dan haram adalah rebana dan suara. At-Tirmizi meriwayatkan hadis ini khas dari Hasan dan dari Aisyah. A'lanu hadzal nikah waj'aluhu fil masajid wadribu alaihi biduffi. Kata Aisyah, melalui riwayat At-Tirmizi mengatakan a'lanu, umumkanlah atau iklankanlah pernikahan itu dan laksanakanlah di masjid-masjid serta pukullah rebana saat pernikahan. Artinya ada anjuran untuk mensiarkan ada pernikahan, dan salah satunya adalah dengan rebana atau musik, supaya orang-orang tahu ada pesta pernikahan, sekaligus memberikan gambaran terkait masalah bahwasanya pesta tersebut ada dan tidak boleh ada fitnah. Karena kalau seandainya pestanya diam-diam, nanti disangka kumpul kebo atau sudah berzina padahal sudah nikah. Jadi perlu diiklankan atau perlu disiarkan dan perlu diumumkan supaya orang-orang tahu bahwa si fulan bin fulan dengan fulana sudah nikah. Banyak hadis yang menjelaskan bahwa Nabi SAW juga mendengarkan musik. Salah satunya adalah riwayat Bukhari, Ar-Rabaiyah binti Muawiz. Jadi ada kisahnya Nabi Muhammad SAW itu mendengar musik yang menjelaskan bahwasanya tentang memukul rebana saat hari raya. Maka tidak ada bagi perempuan menampakkan kebahagiaan saat resepsi pernikahan dengan nyanyian dan menabur rebana. Pengarang kitab Al-Muntaqa juga menulis satu bab yang menjelaskan tentang masalah ini, di mana beliau lebih condong kepada pendapat yang menganggap perbuatan tersebut adalah sunnah. Jadi ada juga pendapat justru disunahkan menggunakan rebana atau mensiarkan, karena Rasulullah pernah berbuat seperti ini, mengambil tindakan Nabi itu kategori sunnah. Begitu juga dengan pendapat lain, para ulama yang mengatakan bahwasanya perbuatan tersebut disunahkan saat resepsi pernikahan. Adapun alat musik yang biasa digunakan oleh laki-laki, maka para ulama masih berbeda pendapat, yaitu antara pendapat yang memperbolehkan dengan pendapat yang mengharamkan. Dan termasuk dalam perbedaan pendapat tersebut adalah penggunaan musik dan gitar secara umum. Jadi ada juga alat musik yang diharamkan, di antaranya itu gitar tadi itu. Tapi kita gak perlu bahas itu. Kita cuma tahu ada ulama yang mengharamkan gitar. Juga rebana masih mendingan, masih dibolehkan. Namun mayoritas ulama memperbolehkan penggunaan alat musik. Jadi ada juga mengatakan gitar nggak haram dengan alasan karena sebagian ulama memperbolehkan untuk mensiarkan dakwah dengan gitar. Namun mayoritas ulama memperbolehkan penggunaan alat musik. Bahkan Imam Syaukani menulis kitab Nailul Awtar, perbedaan pendapat di antara para ulama beserta dalil masing-masing. Kemudian beliau Imam Syaukani mengatakan bahwa jika memang tidak haram, maka sekurang-kurangnya terdapat syubhat dalam menggunakannya. Sementara orang-orang mukmin menahan diri dan berwaspada dari perkara syubhat. Jadi ada beberapa juga mengatakan bukan haram, bukan halal, tapi syubhat. Nah, karena syubhatnya sehingga menyebabkan keraguan, sehingga orang-orang lebih berhati-hati, mending dihindari saja, seperti itu. Itu menurut pendapat dari Imam Syaukani yang mengatakan ada dua pendapat seperti itu. Jadi demikianlah 3 hukum yang kita bahas hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan tidak perlu panjang lebar. Saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.